Wanita cantik ini bernama Sri. Sri adalah seorang direktur eksekutif di sebuah perusahaan tur internasional di Los Angeles bernama Tourista World Tour. Sri ini merupakan orang yang sangat teliti dan terperinci dalam melakukan apapun. Dan karena itulah Kelly bosnya seringkali mempercayakan Sri dalam menghandle klien VIP mereka. Pada hari itu Kelly memberitahu Sri kalau dirinya berencana akan membeli sebuah perusahaan tur lokal di Vietnam yaitu Saigon Silver Star. Meski belum terkenal, tapi ulasannya di internet selalu bagus. Awalnya Sri lah yang akan diberangkatkan ke Vietnam untuk menilai secara langsung, namun Kelly membatalkannya, dan malah menyuruh Sri segera pulang lantaran Parjo kekasih Sri ingin membicarakan sesuatu yang penting. Dan berdasarkan pengalaman Kelly yang sudah menikah sebanyak 11 kali, Kelly yakin kalau Parjo malam nanti akan melamar Sri. Untuk itulah Kelly sengaja membuatkan janji, agar Sri menghias kukunya itu ke salon langganannya. Di salon, dengan sangat bahagianya Sri curhat ke pegawai yang ada di sana kalau dirinya akan dilamar oleh kekasihnya setelah menjalani pacaran selama 5 tahun. Parjo sendiri merupakan seorang akuntan yang menangani kasus penggelapan pajak yang rumit. Dan berkat pekerjaannya itulah Parjo akhirnya bisa mengambil hati Sri, yang mana Parjo mau membantu Sri dalam mengurusi pajaknya. Dari situlah Sri yakin kalau Parjo adalah jodoh yang dikirimkan Tuhan untuk dirinya dan sebentar lagi semua itu akan segera terwujud. Sri benar-benar sudah tidak sabar menyambut kehidupannya yang baru. Sri bahkan sudah merancang bulan madu yang indah bersama Parjo. Sepulang dari salon Sri pura-pura kaget saat mendapati Parjo telah menyiapkan makanan dan wine favoritnya. Dan tanpa banyak basa-basi Parjo segera mengajak Sri untuk bicara dari hati ke hati. Belum sempat Parjo menuntaskan omongannya, Sri yang udah gak sabaran lagi dengan cepat menyela dengan mengatakan yes. Namun bukannya senang, Parjo malah terheran-heran sendiri, karena ternyata yang ingin Parjo sampaikan justru sebaliknya. Iya, si Parjo minta putus rupanya, karena Parjo mendapatkan promosi dari kerjaannya dan harus pindah ke Ohio. Parjo berpikir akan sulit jika harus LDR, mendengar itu Sri syok berat dan tanpa banyak omong. Sri pun langsung mengusir Parjo dari apartemennya. Kejadian barusan benar-benar membuat hati Sri hancur sehancur-hancurnya. Keesokan harinya dengan cepat Sri mencurahkan segala isi hatinya yang terasa amat sangat menyakitkan itu di depan Kelly. Sri gak habis pikir dengan Parjo yang menganggap enteng hubungan mereka selama 5 tahun ini dan seolah-olah semua itu gak ada artinya bagi Parjo. Gak mau melihat Sri terus-terusan galau, Kelly lantas menyuruh Sri pergi ke Vietnam. Ia hitung-hitung Sri bisa menyelam sambil minum air. Selain kerja Sri di sana juga bisa healing dengan pura-pura menjadi turis demi ngecek kebenaran informasi tentang perusahaan tur lokal yang akan mereka beli itu, dan tanpa pikir panjang Sri pun bersedia melakukannya. Sri lalu berangkat ke Vietnam. Sesampainya di sana, Sri kebingungan mencari tempat di mana pengambilan kopernya berada. Gak lama kemudian Sri bertanya kepada seorang pria bernama Tejo, yang ternyata Tejo adalah tour guide dari perusahaan tur yang akan dibeli oleh perusahaan Sri. Rupanya Tejo ini sangat fasih dalam berbahasa Inggris karena dulunya dia pernah tinggal di Amerika. Tentu saja hal itu membuat Sri merasa lega. Dan setelah itu mereka pun pergi ke pengambilan koper. Sialnya Sri tak bisa menemukan kopernya. Ia lalu melaporkan hal itu ke petugas bandara. Namun belum apa-apa petugas langsung mengusir Sri secara halus. Mau nggak mau Sri pun harus segera pergi dari sana. Di depan bandara, Tejo memperkenalkan Sri kepada sepupunya yang bernama Agnes. Rupanya Agnes ini adalah anak dari pemilik perusahaan tour Saigon Silver Star dan begitu mengetahui Sri kehilangan kopernya, Agnes segera menenangkannya dengan mengatakan kalau Tejo punya koneksi untuk menemukan kembali koper Sri. Dan dengan cepat mereka pun sat-set pergi ke hotel.
Dan di sepanjang perjalanan Sri terlihat tampak takjub dengan keindahan ibu kota Vietnam yang bernama Ho Chi Minh City. Sesampainya di hotel, Tejo memberitahu Sri kalau nanti malam ada pertemuan dengan anggota turis lainnya di rooftop hotel. Selain itu Tejo berjanji kalau koper Sri akan secepatnya datang ke tangan Sri. Tetapi Sri sama sekali nggak yakin akan hal itu. Untungnya ia selalu siap sedia membawa perlengkapan mandi di ranselnya dan bisa segera bersih-bersih. Lantas Tejo pun pamit sambil mengingatkan Sri agar tidak ketiduran dan tidak terlambat datang pada acara nanti malam. Malamnya Sri pun bertemu dengan anggota turis lainnya di sana. Ada keluarga kecil yang ingin liburan bersama remaja tanggung yang demen banget ngevlog. Dan pasangan lanjut usia yang sedang bulan madu di sana. Melihat pasangan itu hati Sri seketika tersentuh. Mereka semua penasaran dengan alasan Sri memilih liburan di Vietnam. Sewaktu ada yang menebak karena putus cinta, Sri dengan cepat mengelak, dan gak lama kemudian Tejo muncul dan menanyakan tentang pekerjaan Sri. Sri yang gak mau penyamarannya terbongkar, Sri lantas mengajak mereka semua untuk tidak perlu membahas pekerjaan, karena sekarang adalah waktunya untuk bersenang-senang menikmati liburan bukan malah mikirin kerjaan. Mendengar itu mereka semua pun langsung setuju, sehingga Tejo memberitahu Sri kalau ia berhasil membawa kembali kopernya. Keesokan harinya Sri dan rombongan tur lainnya diajak Tejo pergi ke pasar. Sambil naik becak, di jalan Tejo menanyakan alasan mengapa Sri memilih Vietnam sebagai tempat berliburnya. Dan dengan santainya Sri menjawab kalau dia ingin mereset soal TED. Sri kemudian mengeluarkan buku panduan wisata dari negara Vietnam untuk mencari tahu tentang TED. Tejo yang melihatnya langsung meminta Sri untuk menyingkirkannya. Baginya buku itu hanya diperuntukkan untuk turis yang ingin lari dari kehidupan. Padahal hidup di dunia ini hanya sesaat, lalu mengapa dihabiskan hanya untuk kabur? Mendengar itu Sri pun terdiam. Sesampainya di pasar, Tejo menjelaskan tentang pasar. Sri diam-diam menuliskan penilaian turnya itu ke catatan yang ada di HP-nya. Ia lalu menyusul rombongannya mengelilingi pasar. Dan sewaktu melihat Agnes dan remaja tanggung yang sedang menyantap durian dengan lahapnya, Sri justru kebingungan sendiri dengan bau durian yang terasa begitu aneh. Awalnya Sri menolak mencicipinya, tapi setelah dibujuk berkali-kali, Sri pun akhirnya mau mencicipi durian itu. It's like banana. That's really good. Setelah itu Sri pun mencuci mata ke sebuah toko cenderamata. Ia seketika tertarik dengan syal merah bergambar burung phoenix. Tanpa banyak pikir Sri segera membelinya. Tapi pas mau bayar, Tejo menyuruh Sri untuk menawarnya dulu, padahal Sri sama sekali nggak keberatan dengan harga syal itu. Bahkan membeli toko-tokonya pun nggak bikin Sri bangkrut, namun Tejo terus bersikeras menawar ke penjualnya. Karena tetap gak dikasih, Tejo pun mengajak Sri untuk pura-pura pergi dari sana. Yakin dengan begitu si penjual pasti bakal berubah pikiran, tapi ternyata si penjual sama sekali nggak luluh melihat itu. Sri pun meminta Tejo untuk menunggunya di luar. Ia lalu kembali ke toko itu. Sayangnya toko tersebut malah tutup. Dan sewaktu Sri keluar dari pasar, ia seketika panik bukan main saat melihat tak ada jalur penyeberangan. Sri benar-benar takut nyebrang jalan yang padat merayap itu. Tejo yang menyadari hal itu pun langsung buru-buru menjemput Sri yang ada di seberang sana. Tejo kemudian bilang, jika ingin nyebrang di jalan Vietnam Sri harus terus maju dan jangan mundur. Sri yang mendengar itu pun hanya bisa terdiam.
Siangnya Sri dan rombongannya kembali melanjutkan perjalanan ke Hoi An. Di tengah perjalanan Sri mendapat pesan dari Kelly tentang daftar objek wisata apa saja yang harus Sri kunjungi. Sesampainya di Hoi An, Sri segera menunjukkan daftar objek wisata itu kepada Tejo. Tentu saja Tejo menolaknya. Ia tidak bisa memenuhi permintaan Sri. Itu dikarenakan sangat mustahil sekali bila pergi ke semua tempatnya hanya dalam satu waktu. Esok harinya Tejo dan Agnes mengajak semua rombongan turnya mengunjungi sebuah kuil. Namun, sayangnya kuil itu ternyata ditutup sementara, karena sedang dipakai berlatih barongsai untuk perayaan Tet nanti. Tapi Tejo tak tinggal diam. Dia lagi-lagi menggunakan kenalannya agar mereka semua bisa masuk dan menyaksikan latihan barongsainya. Setelah itu mereka pergi ke butik. Ketika yang lain sedang sibuk milih baju, Sri justru hanya berdiri di pojokan sambil menuliskan penilaiannya lagi. Melihat itu, Tejo dan Agnes lantas memilihkan baju yang akan Sri kenakan di hari perayaan nanti. Awalnya Sri menolak karena tak sesuai dengan gayanya, namun setelah diyakinkan Tejo, Sri pun bersedia membeli itu baju. Malamnya Tejo secara khusus mengajak Sri pergi berduaan ke suatu tempat yang dipenuhi dengan lampion. Merasa tempat itu sangat indah, Sri langsung menghujani Tejo dengan beragam pujian. Baru kali ini Sri merasakan sebuah liburan yang sangat menyenangkan dan tak terlupakan. Tejo kemudian cerita kalau ia ternyata telah menjalani profesi sebagai tour guide ini selama 7 tahun. Awalnya Tejo menolak menjadi tour guide saat ayahnya memintanya bergabung, mengingat sebagian besar hidupnya ia habiskan di Amerika. Namun, seiring berjalannya waktu, Tejo akhirnya luluh dan mau mencobanya. Ia pun kembali ke Vietnam sesaat setelah menyelesaikan kuliahnya. Dan setelah menjalani tur pertamanya, Tejo langsung jatuh hati dengan profesinya sebagai tour guide. Sejak saat itulah Tejo ingin memperkenalkan Vietnam ke seluruh dunia. Selesai bercerita, Tejo lalu mengajak Sri untuk membuat sebuah permintaan sebelum akhirnya menghanyutkan lampionnya ke sungai. Dan dengan sangat serius, Sri pun membuat sebuah permintaan yang akan dia simpan sendiri. Besoknya, di tepi pantai Sri yang lagi duduk seketika terpanah melihat tubuh kekar Tejo yang baru aja selesai berenang. Gak mau membuat Sri gabut, Tejo lantas mengajak Sri mencoba menaiki perahu mangkok. Siangnya Tejo mengajak rombongannya pergi ke Maesan Sanctuary, yaitu sebuah candi yang dibangun oleh leluhur suku Kem. Tejo menjelaskan kalau candi itu dibangun untuk memuja Dewa Siwa. Sri yang penasaran kemudian bertanya kepada Tejo, bagaimana orang zaman dulu bisa membangun candi yang belum pernah ia lihat selama ini. Tejo hanya bisa menjawab kalau ada banyak teori bagaimana akhirnya candi ini dapat berdiri kokoh. Mendengar itu Sri pun langsung merinding. Sri kemudian mengerti bahwa inilah yang dinamakan pengalaman dari sebuah perjalanan. Mulai saat ini, Sri ingin mengunjungi tempat-tempat yang enggak biasa. Sri tidak akan lagi protes dengan tempat-tempat wisata anti-mainstream yang sering ditawarkan oleh Tejo itu. Di hari berikutnya, Tejo mengumumkan ke rombongan turnya kalau tujuan tempat wisata selanjutnya telah berubah. Tejo mengajak mereka semua pergi ke kampung halamannya di Toncang. Sesampainya di Toncang,
mereka semua langsung disambut dengan hangat oleh keluarga Tejo dan Agnes. Ketika Sri mencoba mengucapkan salam dalam bahasa Vietnam, sang nenek seketika kaget. Ia pun lantas sadar bahwa Tejo menyimpan rasa kepada Sri, dan untuk itulah sang nenek menyuruh Tejo untuk ngajak Sri menginap di rumahnya. Dan tentu saja Sri menerima tawaran itu dengan senang hati. Malamnya, di saat semua orang sedang mencicipi makanan khas desa Toncang, Sri justru duduk menyendiri. Ia mendadak terusik dengan kiriman voicemail dari Parjo yang menyatakan kalau dirinya menyesal atas keputusannya waktu itu. Dan di tengah kerisauan itu, Tejo datang mendekati Sri. Ia memberitahu Sri kalau mereka akan berada di sini setelah perayaan Tet selesai. Sri yang mendengarkannya pun turut senang. Besoknya ketika Sri bangun dari tidurnya, Tejo mengajak Sri untuk bersih-bersih dan menyiapkan segala hal dalam perayaan Hari Tet. Dan pas lagi berdoa bersama nenek Tejo, Sri seketika teringat dengan neneknya yang telah meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Kini Sri hanya bisa menahan rindu yang mendalam pada neneknya itu. Tejo yang melihatnya pun segera mengajak Sri berdoa untuk neneknya yang telah tenang di surga. Lalu Tejo dan Sri pergi berbelanja ke pasar sambil naik motor jadul. Ini adalah kali pertama Sri menggunakan kendaraan roda 2. Rupanya naik motor tidak menyeramkan dengan apa yang ada di benaknya selama ini. Malamnya sewaktu Sri lagi nyantai, Agnes tiba-tiba saja datang bersama dengan nenek. Rupanya nenek ingin menanyakan sesuatu hal yang penting pada Sri, dan Agnes yang akan bertindak sebagai penerjemahnya. Di situ sang nenek dengan to the point menanyakan apakah Sri menyukai Tejo. Dengan cepat Sri bilang kalau dia menyukai kepribadian Tejo, namun mengingat mereka tinggal di negara yang sangat jauh, Sri pun hanya bisa menganggap Tejo sebagai temannya. Mendengar itu nenek tidak serta-merta mempercayainya, karena nyatanya Sri lah satu-satunya wanita yang bisa membuat Tejo tersenyum, dan nenek senang melihat cucunya tersenyum sumringah. Keesokan harinya, hari perayaan pun tiba. Mereka semua bahu-membahu menyajikan segala hidangan yang nantinya akan disantap bersama-sama. Gak berselang lama Sri pun muncul dengan baju yang dipilihkan Tejo waktu itu. Kini Sri lebih cantik 100 kali lipat dari yang dulu. Dan acaranya pun segera dimulai. Setelah acara selesai, Tejo dan Sri berjalan-jalan mencari udara segar, dan di momen itulah Sri ingin jujur ke Tejo tentang siapa dia sebenarnya. Namun, seketika semua itu buyar, mereka malah berciuman. Di hari selanjutnya, mereka pun kembali ke ibu kota. Dan betapa kagetnya Sri saat melihat keberadaan Parjo di sana. Rupanya Parjo adalah anggota baru yang tadi sempat dibahas oleh Tejo.
Dan tanpa pikir panjang, Parjo pun langsung memperkenalkan dirinya sebagai pacar Sri, yang kemudian langsung Sri klarifikasi kalau saat ini status mereka hanyalah mantan kekasih. Tejo yang mendapati kenyataan itu tentu saja sok berat. Dan rupanya Parjo mengetahui keberadaan Sri melalui postingan terbaru dari Instagram milik mantan kekasihnya itu. Dengan sangat hati-hati Sri pun memberitahu Parjo, kalau sekarang dirinya sedang dalam mode penyamaran. Untuk itulah Sri ingin Parjo untuk tidak mengungkit-ungkit tentang kerjaan aslinya. Dan tanpa banyak pikir Parjo berjanji akan menutup rapat-rapat mulutnya. Ia kemudian mengajak Sri untuk bersama-sama membangun bahtera rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohmah. Bingung dengan apa yang baru saja terjadi, Sri lantas memberitahu semuanya kepada Kelly bosnya, baik tentang Tejo maupun tentang kedatangan Parjo yang mendadak. Sontak saja Kelly merasa saat ini dirinya sedang mendengarkan sebuah kisah cinta segitiga seperti yang ada di film yang sering ia tonton dulu, di mana pemeran utamanya sedang galau karena terjebak di antara dua pilihan. Dan kali ini Sri benar-benar tidak tahu kepada siapa hatinya harus berlabuh. Malam harinya, di saat ada kesempatan untuk bicara secara empat mata dengan Tejo, Sri pun langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menjelaskan semuanya. Sayangnya Tejo yang terlanjur kecewa tak mau mendengarkan apapun lagi. Dan sewaktu sedang asik makan di pinggir jalan, Agnes akhirnya jujur kepada Tejo, bahwa mulai saat ini perusahaan tur mereka telah resmi terjual ke pihak Torista. Parjo yang gak sengaja mendengar itu keceplosan kalau Torista adalah tempat bekerjanya Sri. Karena sudah terlanjur bocor, Sri pun segera membeberkan identitas aslinya. Tentu saja kenyataan itu membuat Tejo marah besar, karena telah dibohongi seperti orang bodoh. Besoknya Parjo pun segera minta maaf kepada Sri atas semua yang telah terjadi. Karena gak ingin memberi harapan kosong, Sri dengan tegas mengatakan bahwa kini dirinya sudah tidak lagi ada perasaan untuk Parjo. Mungkin kemarin-kemarin ia sempat bimbang dengan perasaannya. Namun, kejadian semalam menyadarkannya akan perasaannya yang sebenarnya. Mungkin bagi Parjo jawaban ini bisa disampaikan melalui sebuah pesan saja, tapi karena Sri menghargai kebersamaan mereka selama 5 tahun, Sri ingin membicarakan ini secara langsung dan berpisah baik-baik dengan pria yang dulu pernah mewarnai hari-harinya itu. Sri pun kemudian membujuk Kelly agar tetap mempercayakan Parjo dan Agnes untuk menghandle Saigon Silver Star. Dan alhamdulillahnya tanpa banyak basa-basi Kelly pun setuju. Dan secepat kilat Sri pun buru-buru mencari keberadaan Tejo. Sayangnya Tejo telah pergi ke terminal bus. Agnes lalu memberikan Sri titipan dari Tejo yang ternyata syal merah waktu itu yang akan dibeli Sri. Tak ingin kehilangan Tejo, Sri pun langsung mengajak Agnes ke terminal. Sesampainya di terminal, Sri pun langsung panik saat harus menyeberangi jalan. Namun dengan keteguhan hatinya, Sri ingat perkataan Tejo, kalau ia harus terus maju. Beruntungnya Sri berhasil menyeberang. Ia lalu memberitahu Tejo untuk tidak perlu kemana-mana, karena Saigon Silver Star tetap bisa dihandle oleh Tejo dan juga Agnes. Dan setelah mengatakan itu, Sri pun langsung mengungkapkan segala isi hatinya yang gak ingin Tejo pergi dari hidupnya. Karena berkat pertemuannya dengan Tejo lah Sri jadi bisa menemukan jati dirinya dan arti hidup yang sesungguhnya. Melihat perkataan Sri benar-benar tulus, Tejo pun mengurungkan niatnya untuk pergi. Mereka pun akhirnya jadian, dan film pun tamat.